Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah korupsi kuota haji tahun kemarin. Nah, diduga korupsi ini itu melibatkan ustadz yang ternama. Nah, bagaimana posisinya di masalah seperti ini? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama sedikit demi sedikit semakin terungkap. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami praktik jual beli kuota haji khusus dengan harga mencapai 200 hingga 300 juta rupiah per jemaah. Temuan ini disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih Jakarta Senin 25 Agustus 2025. Penyidik menduga Biro Travel Haji memberikan setoran kepada oknum di Kementerian Agama dengan nilai 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kuota. Praktik ini bahkan tidak hanya terjadi antara biro dan jemaah, tetapi juga antar biro perjalanan haji. Salah satu saksi yang diperiksa KPK adalah Ustadz Khalid Syed Abdullah Basalamah. Lantas apa peran Ustadz Khalid Basalamah? Ustadz Khalid Basalamah dipanggil KPK sebagai pemilik Biro Uhud Tour yang disebut terlibat dalam pengelolaan kuota haji. Khalid sendiri mengaku telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK yang nilainya mencapai puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Sebesar itu. Dalam sebuah podcast YouTube Kasih Solusi, Khalid menyebutkan bahwa KPK meminta dirinya mengembalikan dana sekitar 4.500 dolar Amerika Serikat per jemaah untuk 118 orang, serta tambahan 37.000 dolar Amerika Serikat. Uang itu dikembalikan ke negara sebagai bagian dari proses penyelidikan. KPK juga menemukan modus lain, yakni pengaturan tenggat pelunasan biaya haji yang sangat singkat, hanya 5 hari. Aturan ini dinilai sengaja dibuat untuk membuka ruang jual beli sisa kuota kepada biro yang mampu membayar fee lebih tinggi. Fakta lain menunjukkan dilelang gitu kan. Siapa nih yang mau harganya tinggi gitu. Kalau misalnya mau cepet gitu kan, kuota yang haji plus itu emang dipercepat. Jadi bisa tiap tahun berangkat haji. Nah, ini yang di korupsi itu. Jadi yang siapa nih mampu beli mungkin harganya sampai ratusan, 200 mungkin 300 juta gitu. Yang mampu silahkan beli gitu. Jadi itu yang dipermasalahkan. Harusnya kuota itu untuk yang reguler gitu ya. Jadi kan dipercepat nih. Yang masalah haji itu kan itu ngantrinya mungkin udah 20 tahun lebih gitu. Itu bisa dipercepat harusnya. Tapi gara-gara masalah ini itu kan orang jadi nggak bisa dipercepat gitu. Karena ada kuota tambahan tadi ya yang harusnya bisa dipercepat tapi malah diperjualbelikan dengan orang yang mampu membayar saja. Itu yang harusnya sekitar 8% ya, yang khusus itu diubah menjadi 50%. Nah, inilah kuota yang dipermainkan itu. Yang Muban ketangkep lah, dan Ustadz tadi itu yang terkenal tadi itu benar-benar bisa memberikan kesaksian dan buktikan bahwa Ustadz itu hanyalah korban gitu kan, karena nggak tahu mungkin ya kan menerima kuota nih dari pemerintah, dikira kuotanya itu kuota yang aman, kuota yang sudah disetujui oleh pemerintahan, tapi ternyata kuota tersebut adalah kuota yang sudah dipermainkan. Maka dari itu kan mungkin Ustadz ini tuh ikut terlibat menjadi korban gitu, karena nggak tahu itu kuotanya benar-benar kuota yang reguler atau kuota yang khusus gitu ya. Jadi semoga ya kita semua yang berharap ya orang yang terkenal gitu ya seperti Ustadz ini tuh hanya menjadi korban gitu ya, tidak menjadi pelaku dari masalah seperti ini, karena ini hubungannya sama umat gitu. Kalau misalnya orang yang kita percaya, orang yang terkenal ya dipercaya banyak orang itu melakukan hal seperti ini, itu akan menghancurkan image-nya gitu, reputasinya akan hancur sekali gitu ya. Untuk dikatakan terlibat aja itu sudah sangat menghancurkan reputasi, apalagi sampai menjadi tersangka gitu. Jadi ini masih dalam dugaan ya, jadi belum ketahuan nih benar-benar menjadi menikmati juga atau hanya menjadi korban. Baru yang bisa langsung berangkat pada 2024 meski baru mendaftar pada tahun itu. Tuh kan, setiap tahun bisa berangkat. Kondisi ini diduga menjadi bagian dari praktek sistematis dalam pengelolaan kuota haji.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Khalid Basalamah terkait dengan penjualan kuota haji. Sebelumnya, Ustadz Khalid menyebut dirinya awalnya mendaftar haji furoda. Namun ia kemudian menerima tawaran dari Ibnu Mas'ud, pemilik travel Muhibbah Mulia Wisata, untuk menggunakan visa haji khusus. Tawaran itu disampaikan dengan klaim bahwa kuota tambahan berasal resmi dari Kementerian Agama. Khalid mengaku percaya karena penjelasan tersebut, hingga akhirnya ia bersama 122 jemaah lainnya berangkat menggunakan kuota tersebut. Tuh kan, jadi kayak tawaran nih yang harusnya kan misal udah apa ya, berangkat gitu. Nah, ada tawaran itu yang jadi masalah tawaran ini. Itu apakah tawaran ini diketahui oleh Ustadz ini tidak gitu. Kalau misalnya tawaran ini tuh tidak diketahui, berarti kan kayak penipuan jatuhnya. Jadi si PT ini tuh menipu Ustadz Basalamah gitu ya. Jadi Ustadz Basalamah itu termasuknya adalah korban yang tidak mengetahui bahwa kuota yang digunakan ternyata adalah kuota yang telah dikorupsi gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Jangan sampai Ustadz ini yang terkenal itu, yang banyak mengikutnya itu terlibat masalah seperti ini. Karena ya nanti nggak dipercaya lagi dong gitu. Buat apa percaya sama orang yang korupsi itu, karena kan telah melakukan kecurangan, apalagi kecurangannya ini berhubungan sama Tuhan gitu kan. Masalah haji itu kan kita pulang berkunjung gitu ya ke rumah Tuhan, ke Ka'bah gitu, itu aja dikorupsi, apalagi hubungan dengan manusia gitu, yang Tuhan aja dilawan apalagi dengan makhluknya gitu. Yang ini yang harus apa ya, kita harapkan tidak terjadi ya, masalah korupsi kuota haji ini. Diperiksa KPK pada Selasa 9 September 2025. Khalid menegaskan dirinya dan para jemaah adalah korban. Posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Oh ya, korban itu yang terjadi ya. Hanya korban gitu. Karena untuk pindah menggunakan visa ini gitu. Ya, jadi kayak korban itu yang terjadi, karena tadi kan Ustadznya nggak tahu nih ini kuota yang aman atau enggak. Karena PT tadi udah menawarkan, wah ini kuotanya udah dijamin sama pemerintah gitu, ternyata pemerintahannya yang korup itu gitu. Jadi yang salahnya dari tawaran itu kan. Jadi yang Ustadz yang nggak tahu apa-apa ditawarin, wah ini ada haji plus nih gitu. Jadi haji plus ini akhirnya digunakan kuotanya, padahal kuota tadi itu mungkin kuota yang telah dikorupsi. Dan akhirnya kan wah nih salah nih, akhirnya mengembalikan uang itu mungkin menjadi saksi ya, jadi barang bukti gitu, saksi buat penyelidikan lebih lanjut ke KPK. Dan akhirnya kalau misalnya jadi korban berarti kan tidak menjadi tersangka gitu, nggak menikmati hasilnya karena kan mengembalikan uang tadi. Mudah-mudahan itu yang terjadi, karena kita membutuhkan orang-orang yang jujur. Kalau misalnya apa ya, Ustadz seperti ini itu tidak bisa jujur, lalu kemana kita harus percaya lagi gitu ya, kemana lagi gitu. Kita pejabat pada korupsi, kementeriannya pada korupsi, yang lainnya banyak yang korupsi, lalu kemana kita ya sebagai rakyat itu harus percaya gitu ya. Pemerintahan juga susah gitu, siapa nih yang terlibat gitu kan. Karena kalau masalah kuota haji ini pasti banyak yang menikmati gitu, entah itu dari kementeriannya yang bagian kepalanya gitu, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, karena ini pasti kelompokan gitu, nggak mungkin sendiri yang menikmati, tapi ada banyak orang yang menikmati, tapi hanya segelintir orang ya, sekelompok orang yang menikmati, sedangkan tadi harus merugikan mungkin ratusan sampai ribuan orang. Jadi kan kuotanya yang harusnya reguler diubah ke yang plus ya, ataupun yang khusus. Nah itu yang dikorupsi ya, itu mudah-mudahan ketangkep lah semua yang mengkorupsi ataupun yang mencurangi kuota haji seperti ini ya. Ya itulah harapan kita semua ya, sebagai mungkin rakyat Indonesia ya. Ya mudah-mudahan nggak kejadian lah ke depannya. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.